Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, di pembahasan kali ini kita masih akan membahas tentang determinan tapi dengan metode yang berbeda. Kalau sebelumnya kita bahas dengan metode menggunakan OBE ya. Jadi kita merubah suatu matriks bujur sangkar menjadi matriks identitas atau menjadi matriks segitiga atas. Bagaimana merubahnya? Kita lakukan dengan menjalankan operasi baris elementer. Nah, untuk matriks identitas dan matriks segitiga atas, maka nilai determinan itu dihitung dengan mengalihkan dampak-dampak dari operasi baris elementernya dengan terakhir dengan diagonal dari matriks identitas atau diagonal dari matriks segitiga atas tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat determinan, di mana sebenarnya sifat-sifat determinan inilah yang dipakai ketika kita bicara tentang dampak dari OBE yang kita gunakan minggu lalu. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang metode lainnya untuk menghitung determinan dari suatu matriks. Oke, kita mulai dengan membahas tentang sifat determinan, tapi sebelum kalian mendengarkan lebih jauh video penjelasan ini, silakan di-pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu diberi kesehatan. Oke, kita mulai dengan sifat determinan terlebih dahulu. Yang pertama, determinan dari suatu matriks itu sama dengan determinan dari transposnya. Maksudnya sama dengan determinan dari transpos matriks tersebut. Jadi notasinya sebagai berikut. Ini artinya yang di kiri ini adalah determinan dari matriks A. Kemudian yang ini adalah determinan dari matriks transpos A itu. Misalnya nih kita punyain determinan, kita mau menghitung determinan dari matriks A, di mana matriks A itu entry-nya atau anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka determinan dari matriks ini adalah, ini kan 2 kali 2 ya, sudah dibahas minggu lalu bahwa determinannya adalah tinggal kalikan begini, 1 kali 4 adalah 4, dikurang 2 kali 3 adalah 6. Nah, 4 kurang 6 adalah negatif 2. Nah, sekarang kalau transpos dari matriks ini itu adalah, nah yang namanya transpos kan yang kolom 1 menjadi di baris 1. Jadi yang 1, 3 di kolom 1 menjadi di baris 1 ini. Kemudian 2, 4 di baris kolom kedua menjadi di baris kedua. Nah, hitung determinan dari matriks A transpos ini yaitu 1 kali 4 dikurang 3 kali 2. 1 kali 4 kan 4. Dikurang 3 kali 2 adalah 6. 4 kurang 6 negatif 2. Jadi sama saja kan ya, determinan dari matriks A itu sama saja dengan determinan dari matriks A transposnya. Nah, itu cerita dari sifat pertama. Berikutnya, jika pada matriks A terdapat minimal satu baris atau satu kolom yang anggotanya bernilai 0, maka determinan dari matriks tersebut adalah 0. Ini contohnya. Matriks ini kan ada di baris kedua isinya semuanya adalah 0. Kalau kita hitung determinannya kan A11 kali 0 adalah 0, A12 kali 0 adalah 0. Karena bilangan berapapun dikalikan 0 kan hasilnya adalah 0 ya. 0 kurang 0 adalah 0. Nah, begitu juga di sini yang bernilai 0 itu kebetulan adalah kolom kedua di sini. Jadi intinya kalau suatu matriks itu ada satu baris saja atau satu kolom saja, nilai determinannya sama dengan nilai anggotanya itu adalah bernilai 0, maka determinan dari matriks tersebut adalah 0. Kemudian sifat berikutnya adalah jika pada matriks A terdapat dua baris atau dua kolom yang anggotanya sama atau saling berkelipatan, maka determinan dari matriks tersebut adalah 0. Misalnya nih, contohnya matriks ini kan baris pertama adalah 2, 3, baris kedua adalah 10, 15. Perhatikan hubungan antara baris 1 dengan baris 2. Anggota di baris kedua itu adalah 5 kali dari baris pertama. Coba saja, 2 kali 5 adalah 10, 3 kali 5 adalah 15. Berarti baris kedua itu adalah kelipatan dari baris 1. Maka determinannya pasti bernilai 0. Ini contohnya. Oke, nah begitu juga kalau kolomnya yang saling berkelipatan. Sebenarnya kolom 2 ini juga kelipatan dari kolom 1, yaitu kelipatannya adalah sebesar 1,5. Coba saja kalikan kolom 1 dengan 1,5. 2 kali 1,5 adalah 3. 1,5 itu kan 3 per 2 ya. 2 kali 3 per 2 adalah 3, 10 kali 3 per 2 adalah 15. Nah, determinannya adalah bernilai 0.
Berikutnya, jika matriks A merupakan matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinan dari matriks tersebut adalah hasil kali dari diagonal utamanya. Sudah dibahas di video sebelumnya ya. Ini adalah matriks segitiga bawah dan ini adalah matriks segitiga atas. Determinannya itu adalah tinggal kalikan saja diagonalnya ini. Oke. Kemudian nilai determinan dari matriks identitas atau matriks satuan adalah 1. Karena yang namanya matriks identitas atau matriks satuan, semua diagonalnya kan bernilai 1 ya, maksudnya diagonal utama. Yang lainnya bernilai 0, maka tinggal kalikan saja diagonalnya. Maka determinan dari matriks identitas itu adalah 1. Kemudian nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas minggu lalu. Jika pada matriks A dilakukan operasi pertukaran baris atau pertukaran kolom, maka determinan dari matriks lamanya itu sama dengan negatif dari determinan matriks baru. Kemudian sifat berikutnya adalah jika pada matriks A dilakukan operasi di mana salah satu baris atau salah satu kolom dikali dengan suatu bilangan real, maka determinan dari matriks baru itu sama dengan C kali dari determinan dari matriks yang lama. Oke. Nah, berikutnya ini juga, dan sebenarnya sifat-sifat determinan ini sudah kita gunakan sih di pembahasan materi berikutnya ketika kita membentuk OBE untuk mengubah matriks bujur sangkar menjadi matriks segitiga atas dengan kepentingan untuk menghitung determinan. Dan kita sekaligus waktu itu sudah membicarakan tentang dampak-dampaknya, ya. Jadi sebenarnya ini sudah dibahas. Namun paling yang perlu yang baru di sini yang tidak terbahas di minggu lalu itu adalah sifat yang nomor 1 sampai 3 ini, yaitu determinan dari suatu matriks sama dengan transposnya. Kemudian jika ada satu baris atau satu kolom yang isinya bernilai 0, maka determinan dari matriks itu adalah 0. Jadi tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Kemudian di sini jika matriks itu anggotanya saling berkelipatan, baris 1 atau baris 2 saling kelipatan atau dengan baris lainnya saling berkelipatan, atau antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya saling berkelipatan, 2 kolom saja atau 1 baris saja, maka determinannya sudah dipastikan 0. Jadi tidak perlu lakukan perhitungan lagi kalau kamu sudah melihat bahwa ada baris yang saling berkelipatan atau kolom yang saling berkelipatan. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke teori minor dan kofaktor, di mana nilai minor dan kofaktor ini nanti bisa digunakan untuk menghitung nilai determinan yang ditemukan dengan metode yang disebut dengan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Nah, sebelum kita bahas metode untuk menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi baris dan kolom, kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan minor dan kofaktor. Oke, kalau kita punya A adalah matriks bujur sangkar, maka yang dimaksud dengan minor dari anggota A, I, J, ingat anggota A, I, J artinya adalah anggota pada baris ke I, kolom ke J ya. Nah, minor dari anggota A, I, J itu adalah determinan dari submatriks setelah kita membuang anggota pada baris ke I, kolom ke J. Nah, jadi yang minor itu adalah determinan juga, tapi bukan determinan dari matriks A yang utuh ini, melainkan determinan dari matriks determinan dari submatriks A setelah kita menghapus anggota pada baris ke I, kolom ke J. Jadi banyaknya minor itu banyaknya minor dari suatu matriks yang mungkin itu adalah sebanyak anggota yang ada di dalam matriks tersebut. Kalau anggota dari matriksnya itu ada 4, maka ada 4 juga minor yang bisa dihitung terkait dengan matriks tersebut. Nah, berikutnya minor dari anggota A, I, J itu biasanya dinotasikan dengan M, I, J seperti ini. Ini artinya adalah minor dari anggota A, I, J. Kemudian hubungan minor dengan kofaktor itu adalah bahwa kofaktor dari A, I, J itu adalah nilai minor I, J tadi dikali dengan negatif 1 pangkat I tambah J. Jadi yang I tambah J ini itu berasal dari subscript ini ya. Oke, kan kita punya A, I, J itu indeksnya adalah I dan J. Maka kofaktor dari A, I, J itu adalah negatif 1 ditambah indeksnya ini atau subscriptnya ini yaitu I tambah J. Kemudian dikali dengan minornya dia, jadi minor anggota itu sendiri. Nah, kofaktor dari A, I, J itu biasa dinotasikan dengan C, I, J. Begini huruf besar C ya. Dimana rumusnya adalah ini.
Nah, dengan demikian baik minor ataupun kofaktor itu nilainya adalah suatu bilangan real, tidak lagi berbentuk matriks ya. Kita lihat contohnya. Saya langsung ke contoh yang berbentuk angka saja. Oke, by the way, ini perlu kalian ingat bahwa negatif 1 pangkat bilangan ganjil, misalnya negatif 1 pangkat 1, negatif 1 pangkat 3, negatif 1 pangkat 5, dan seterusnya, pokoknya pangkatnya bilangan ganjil, maka nilainya negatif 1 pangkat bilangan ganjil itu adalah negatif 1 ya. Kemudian kalau negatif 1 pangkat bilangan genap, misalnya negatif 1 pangkat 2, negatif 1 pangkat 4, negatif 1 pangkat 6, itu nilainya adalah sama dengan 1. Nah, kita lihat contohnya. Let's say kita punya matriks B itu adalah seperti ini, maka kalau kita mau menemukan nilai M12, M12 itu artinya adalah minor dari anggota pada baris 1 kolom 2. Dan untuk menghitung nilai M12 itu artinya kita akan membuang anggota pada baris 1 kolom 2. Nah, ini tadi matriks 3 kali 3-nya ya. Kita buang anggota pada baris satunya ini. Kemudian buang anggota pada kolom 2 ini. Nah, dengan membuang satu baris dan satu kolom, maka yang terbentuk adalah submatriks yang berukuran 2 kali 2, yaitu baris satunya adalah 1, 2 ini, kemudian baris 2-nya adalah 4, negatif 2 ini. Berikutnya, hitung determinan dari matriks ini. 1 kali negatif 2 adalah negatif 2, dikurang 2 kali 4 adalah 8. Negatif 2 kurang 8 adalah negatif 10. Udah, jadi nilai minornya adalah negatif 10. Nah, berikutnya C12. Kalau tadi kita berhitung M12, sekarang menghitung C12, di mana C12 itu rumusnya adalah negatif 1 pangkat 1 tambah 2 kali M12. Jadi indeksnya harus sama. Kalau di sini 12, maka di sini M12. Nah, yang 1 tambah 2 ini angkanya dari mana? Yaitu dari penjumlahan yang indeksnya ini. 1 ditambah 2 adalah di sini 1 tambah 2. Kemudian min 1 pangkat ini menjadi pangkat 3 ya. Karena 1 tambah 2 adalah 3 kali M12-nya itu adalah tadi sudah kita hitung negatif 10. Nah, negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1 dikali negatif 10. Negatif kali negatif positif. Negatif 1 kali negatif 10 adalah 10. Jadi minornya negatif 10, kofaktornya 10. Nah, berikutnya kalau kita mau menghitung M22. M22 artinya adalah minor dari anggota minor dari anggota A22. Artinya untuk menemukan nilai M22 maka kita akan membuang anggota pada baris 2 kolom 2. Nah, perhatikan ini, baris 2-nya adalah ini kita buang, kemudian kolom 2-nya ini kita buang. Jadi yang tersisa adalah menjadi submatriks yang berukuran 2 kali 2. Anggotanya baris 1 adalah 4, 3, ini dia. Kemudian baris 2-nya adalah 4, negatif 2 ini. Nah, tinggal hitung determinannya. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, dikurang 3 kali 4 adalah 12. Negatif 8 kurang 12 adalah negatif 20. Nah, berikutnya kofaktornya adalah karena tadi M22, maka kofaktor yang bisa kita hitung adalah C22. C22 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 2, yaitu indeksnya ini ditambahkan, dikali M22. M22 berarti yang barusan kita hitung yaitu negatif 20. Yang ini menjadi negatif 1 pangkat 4 kali negatif 20. 4 bilangan genap, maka negatif 1 pangkat bilangan genap adalah 1. Nah, kemudian dikali dengan negatif 20. Positif kali negatif, kemudian 1 kali 20-nya adalah negatif 20. Udah, dalam hal ini M22-nya kebetulan sama dengan nilai C22, yaitu sama-sama negatif 20. Nah, kalau penjumlahan indeksnya ini adalah bilangan ganjil, maka minor dan kofaktornya pasti berlawanan tanda. Tapi kalau penjumlahan dari indeksnya ini bilangan genap, maka minor dan kofaktornya sama tanda. Nah, berikutnya kita lihat M31. M31 artinya adalah minor dari anggota A31. Artinya kita akan menghitung determinan dari submatriks setelah kita membuang anggota pada baris 3. Ini baris 3-nya.
buang juga kolom satunya. Ini kolom satunya dibuang. Jadi yang tersisa adalah submatriks yang berukuran 2 kali 2 ini, yaitu 2, 3, negatif 1, 2. Hitung determinan dari ini, yaitu 2 kali 2 harus arahnya begini ya. 4 dikurang 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. 4 kurang negatif 3 adalah 7 ya. Karena kurang ketemu negatif jadi tambah. Kemudian C31 berarti negatif 1 pangkat 3 ditambah 1 dikali M31. Berarti negatif 1 pangkat 4 dikali M31-nya tadi adalah 7, ini 7. Kemudian negatif 1 pangkat 4 adalah bernilai 1 karena 4 itu bilangan genap. Kali 7, 1 kali 7 adalah 7. Jadi dalam hal ini penjumlahan indeksnya ini kan 4 ya, 3 tambah 1 4, maka minornya sama dengan kofaktornya. Oke, nah begitu tentang minor dan kofaktor. Berikutnya kita akan membahas bagaimana menghitung determinan dari suatu matriks dengan menggunakan minor dan kofaktor melalui ekspansi suatu baris atau ekspansi suatu kolom. Kita bahas di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.